Christina Marta Tiahahu, pahlawan yang dilarung di Laut Banda. Seorang gadis 17 tahun berdiri menyaksikan ayahnya dieksekusi di depan umum. Ia bisa saja pulang, ia bisa saja menyerah. Tapi ia memilih kembali ke hutan, kembali mengangkat senjata, dan kembali menentang kematian. Namanya adalah Christina Marta Tiahahu. Halo guys, welcome back to my channel EduFun by Soya, Science Opinion Observation Youth and Academy. Kalau kamu belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, terutama untuk kamu yang suka sejarah. Di sebuah pulau kecil di Maluku bernama Nusa Laut, pada 4 Januari 1800, lahirlah seorang anak perempuan yang kelak namanya akan dikenang dalam sejarah Indonesia. Namanya adalah Christina Marta Tiahahu. Ia bukan putri bangsawan istana. Ia adalah anak seorang kapitan, pemimpin rakyat yang dihormati. Ayahnya, Paulus Tiahahu, adalah sosok yang keras dan tegas, seorang pejuang yang menolak tunduk pada kekuasaan kolonial Belanda. Sejak kecil, Marta tumbuh dalam suasana perlawanan. Ia tidak dibesarkan dengan cerita dongeng tentang pesta dan tarian, tetapi dengan kisah tentang harga diri dan kebebasan. Ketika memasuki usia remaja, situasi di Maluku semakin memanas. Tahun 1817, rakyat bangkit melawan penindasan, pajak yang mencekik, monopoli yang menindas, dan perlakuan tidak adil dari pemerintah kolonial membuat perlawanan tak terelakkan. Di bawah kepemimpinan Thomas Matulesi yang dikenal sebagai Patimura, rakyat Saparua dan sekitarnya mengangkat senjata. Marta baru berusia sekitar 17 tahun. Ketika ia memutuskan ikut berjuang, ayahnya sempat melarangnya. Medan perang bukan tempat bagi seorang gadis muda, namun tekadnya tak tergoyahkan. Ia ikut ke medan tempur, berdiri sejajar dengan para lelaki, membawa senjata, membantu logistik, bahkan terlibat langsung dalam pertempuran. Dalam salah satu pertempuran besar, pasukan rakyat berhasil merebut benteng Dorestad dari tangan Belanda. Kemenangan itu menjadi simbol bahwa rakyat kecil pun bisa melawan kekuasaan besar. Di tengah dentuman meriam dan suara tembakan, Marta tidak mundur. Ketika persenjataan terbatas, ia tetap bertahan. Keberaniannya membuatnya dikenal bukan sekedar pengikut ayahnya, tetapi sebagai pejuang dengan semangatnya sendiri. Namun, perjuangan tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Belanda mengirim bola bantuan besar-besaran, pertempuran semakin sengit, satu persatu wilayah jatuh kembali ke tangan kolonial. Pada akhir tahun 1817, Marta dan ayahnya tertangkap. Paulus Tiahahu dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi di depan umum sebagai peringatan bagi rakyat yang berani melawan. Bagi seorang gadis 17 tahun, menyaksikan ayahnya dihukum mati adalah pukulan yang tak terbayangkan. Namun, kehilangan itu tidak memadamkan api dalam dirinya. Setelah sempat dibebaskan karena usianya yang masih muda, Marta kembali bergabung dengan sisa-sisa pasukan perlawanan. Ia memilih kembali ke hutan, kembali mengangkat senjata, dan kembali mengambil resiko yang sama. Belanda kemudian kembali menangkapnya. Kali ini, ia dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas. Marta bersama puluhan pejuang lain diangkut dengan kapal menuju Jawa untuk dijadikan tenaga kerja paksa di perkebunan. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Di atas kapal, kesehatannya memburuk. Tubuhnya melemah, tetapi sikapnya tetap teguh. Ia menolak makan dan minum dari tangan penjajah. Ia menolak tunduk, bahkan dalam keadaan paling rapuh. Pada 2 Januari 1818, 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-18, Marta Christina Tiahahu
menghembuskan nafas terakhirnya di atas kapal di tengah Laut Banda. Ia tidak kembali ke tanah kelahirannya. Tubuhnya dilarung ke laut. Ia meninggal dalam usia yang sangat muda, namun keberaniannya melampaui umurnya. Bertahun-tahun kemudian, bangsa ini mengenangnya sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan dalam monumen, dalam buku sejarah, bahkan pada kapal perang Republik Indonesia. Tetapi yang paling penting adalah namanya hidup dalam ingatan tentang keberanian seorang remaja yang memilih kebebasan bangsanya di atas keselamatan dirinya sendiri. Ia tidak memiliki pasukan besar, ia tidak memimpin strategi perang, namun ia memiliki sesuatu yang seringkali lebih kuat dari senjata, yaitu keyakinan. Di usia ketika banyak orang yang masih mencari jati diri, Martha sudah menemukan tujuan hidupnya. Ia tahu resiko yang ia hadapi. Ia tahu kemungkinan akhirnya, namun ia tetap melangkah. Sejarah seringkali mencatat nama-nama pemimpin besar, tetapi di antara mereka ada sosok-sosok muda yang mungkin tidak memegang komando, namun memegang nyala semangat yang besar. Dan di Maluku pada awal abad ke-19, nyala itu bernama Martha Christina Tiahahu.